Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai mengenal CMS dalam browser. Apa itu CMS, apa itu browser, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Oke, sebelum ke sana kita membahas dulu KD yang kita pelajari, kompetensi dasar yang kita pelajari, yang nanti akan kita pelajari dalam materi ini. Oke, yang pertama, kompetensi dasar yang pertama yaitu mengenal fitur lanjut browser. Jadi kita nanti akan belajar tentang browser, kemudian fitur-fiturnya apa saja. KD yang kedua yaitu membuat laporan tugas dengan Office terpadu. Jadi nanti diharapkan kalian menguasai atau dapat melakukan atau dapat membuat laporan tugas dalam bentuk Office. Kemudian KD berikutnya mengenal fitur aplikasi CMS, Content Management System, pengelola konten web, sedapat mungkin yang berupa freeware. Nah, freeware ini yang gratis dan memakai untuk membuat blog. Jadi kita akan membuat blog. Kemudian yang berikutnya lagi, membuat blog untuk menunjang aktivitas kegiatan di sekolah. Contohnya membuat logbook kegiatan sekolah. Jadi ini nanti kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Jadi kompetensi dasar yang harus kita pelajari. Oke, berikutnya tujuannya. Apa sih tujuannya? Tujuan pembelajaran ini. Jadi tujuan yang pertama adalah menjelaskan fitur lanjut browser. Jadi kita dapat menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada browser. Berikutnya menjelaskan laporan tugas dengan paket Office. Jadi kita dapat menjelaskan, dapat membuat sekaligus menjelaskan laporan tugas. Jadi kita bisa membuat laporan-laporan menggunakan Office. Untuk yang berikutnya adalah menjelaskan fitur aplikasi CMS dan membuat blog. Jadi kita nanti tujuannya nanti kalian dapat menjelaskan fitur apa saja yang terdapat pada aplikasi CMS dan nantinya diharapkan bisa membuat blog. Yang terakhir membuat blog untuk menunjang aktivitas siswa. Oke, tadi ada CMS, ada browser. Oke, kita jelaskan satu persatu. Apa sih CMS itu? CMS itu singkatan dari Content Management System. Apa itu? Sebuah perangkat lunak atau sistem yang mengatur konten pada situs web. Bisa situs web yang berupa company profile, jadi berupa profil perusahaan, e-commerce, blog atau forum dan lainnya. Oke, sekarang nanti kita pelajari fitur lanjut browser. Oke, yang pertama kita kenal dulu apa sih web browser itu. Atau sering disebut dengan browser. Jadi kalau kita browsing itu pasti menggunakan aplikasi namanya browser. Apa web browser itu? Web browser adalah perangkat lunak yang berfungsi menampilkan dan melakukan interaksi dengan dokumen-dokumen yang disediakan server web. Jadi pengertiannya itu, apa itu web browser ya? Pengertiannya itu perangkat lunak yang berfungsi menampilkan dan melakukan interaksi dengan dokumen-dokumen yang disediakan server web. Oke, jadi sebelum kita nanti membahas fitur-fiturnya kita harus kenal dulu jenis-jenis browser. Apa saja sih browser itu? Macamnya apa saja? Oke, pasti kalian kenal ini. Ada namanya Google Chrome. Ini sering digunakan. Nah, contohnya logonya ini. Jadi kalau di komputer PC itu biasanya saya juga install itu. Oke, kita perlihatkan.
Jadi logonya ini. Jadi di sini ya, ini adalah logo dari Google Chrome. Oke. Jadi saya ulangi, jadi tadi Google Chrome, nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada Baidu. Jadi browser namanya Baidu. Nah, ini logonya. Ini orang jarang menggunakan ini, ya ada, tapi tidak sebanyak orang yang menggunakan Chrome. Oke, berikutnya jenis browser yang lain. Oke, ada Microsoft Edge. Logonya semacam ini. Ini bawaannya Windows ya. Bawaannya Windows 10 atau Windows ya, yang umum Windows 10 itu sudah menggunakan Microsoft Edge. Ya, ini logonya. Jadi ada di sini. Nih, logo dari Microsoft Edge. Oke, nanti terakhir kita praktek. Kalau kita buka Edge, kita buka Chrome, itu bagaimana? Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi Microsoft Edge tadi seperti itu logonya. Kemudian ada Microsoft Internet Explorer. Jadi ini biasanya sebelum Microsoft Edge. Dulu pakai ini. Logonya semacam ini. Berikutnya Mozilla Firefox. Nah, ini juga umum, banyak juga yang menggunakan ini. Jadi setiap browser itu ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Kadang orang senang pakai Chrome, ada orang yang senang pakai Firefox, ada yang senang pakai Opera. Nah, itu nanti ada keutamaan dan ada kelemahan sendiri-sendiri. Oke, sekarang Opera. Nah, ini Opera. Logonya semacam ini. Nanti di HP bisa saya tampilkan. Jadi oh ya, biar kalian jelas saya tampilkan misalkan di HP. Itu Opera itu kayak apa? Ya, saya punya 2 browser yang saya install di sini. Selain yang punyanya Android sendiri, itu juga sudah ada. Jadi bawaannya Android sendiri ini ada Peramban biasanya semacam ini. Oke, yang Opera semacam ini dan di HP Android juga bisa diinstal Google Chrome semacam ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi tadi sudah Mozilla, kemudian ada Opera, logonya semacam ini. Oke, berikutnya ada Safari. Nah, browser namanya Safari. Seperti ini logonya. Ikonnya semacam ini. Logo itu sama dengan ikon ya, semacam ini. Kemudian ada UC Browser. Ini biasanya juga ada di HP, di PC pun juga bisa. Oke, biar lebih jelas, kita praktekkan bagaimana sih kita browsing menggunakan menggunakan HP. Ya, saya tutup dulu. Bentar, saya minimize dulu.
Sekalian jelas, oke. Jadi untuk browser itu macamnya banyak. Tadi sudah saya jelaskan. Yang bawaannya Android itu ada peramban semacam ini. Ini ya, ada peramban. Kita bisa browsing menggunakan itu, menggunakan peramban. Jadi kalau kita buka nanti tampilannya di HP akan semacam ini. Jadi kita bisa browsing semacam ini. Bagaimana jika menggunakan yang lain? Nah, di sini ada 3 contoh browser yang saya pasang di Android saya. Jadi tadi bawaannya satu peramban, kemudian ada Opera, dan kemudian ada Google Chrome. Oke, yang Opera kita buka. Tampilannya semacam ini. Ini yang Opera. Oke. Bagaimana yang dengan Google Chrome? Sama seperti ini. Nah, ini yang Google Chrome. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Oke, dari sini mungkin yang dipasang di Android. Bagaimana dengan yang di PC? Nah, yang di PC kita bandingkan kalau saya membuka Chrome. Maka akan tampil seperti ini. Misalkan seperti ini, saya tadi cari logo ya. Karena kita tidak terkoneksi internet, jadi di sini bunyinya no internet. Ini untuk Google Chrome. Bagaimana dengan yang tadi ada Microsoft X? Microsoft X kalau kita buka juga sama. Ya. Kita tunggu. Nah, nanti juga seperti ini. Nah, ini ada New Microsoft X. Nah, itu ya. Peralihan dari Internet Explorer. Ini yang Microsoft X karena di PC saya cuma ada dua browser. Satunya ini sama-sama Chrome, tapi ini punyanya antivirus. Jadi saya contohkan dua tadi, ada Microsoft X dan ada Chrome. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan WA di nomor saya. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.